Panglima TNI Jenderal Agus Subianto mengingatkan agar seluruh jajaran TNI dapat menggunakan strobo sesuai aturan dan tak mengganggu pengguna jalan. Agus Subianto mengatakan bahwa penggunaan strobo hanya dilakukan untuk pengawalan VVIP maupun dalam situasi mendesak. Menurutnya, pihaknya akan kembali menyosialisasikan aturan penggunaan strobo saat melakukan pengawalan di jalan agar tidak arogan, termasuk mempertimbangkan kondisi lalu lintas serta memastikan penggunaannya hanya untuk keadaan darurat. Lihatnya kalau saya juga jarang pakai strobo. Saya kalau lampu merah saya berhenti, kasar semua berhenti. Saya sampaikan kepada kesatuan saya kalau ikuti aturan. Kecuali ada hal yang memang membutuhkan kita urgensi, cepat kita harus ada di suatu tempat, memberikan bantuan atau mungkin kita juga seperti ambulan kita dahulukan, kemudian pemadam kebakaran yang harus segera memberikan bantuan kepada yang membutuhkan. Panglima Agus meminta agar masyarakat dapat melapor jika menemukan anggota TNI yang menggunakan strobo secara ilegal di jalanan. Laporan dari masyarakat dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keamanan, serta kenyamanan masyarakat dalam berkendara. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia meminta PT Pertamina Persero memperbaiki kualitas pelayanannya. Bahlil menyatakan hal itu untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat yang menurun terhadap Pertamina lantaran adanya praktek pencampuran BBM. Bahlil pun mengaku permintaannya tersebut telah disampaikan langsung ke petinggi Pertamina. Saya harus mengakui bahwa Pertamina juga harus kita upgrade cara pelayanannya yang baik. Pertamina ini adalah BUMN. Dia adalah perpanjangan negara. Sebagai warga negara, ini juga menjadi perenungan dan kesungguhan kita untuk cinta merah putih. Dan saya sudah meminta kepada Pak Simon agar memperbaiki pelayanannya, memperbaiki kualitas pelayanannya, dan meningkatkan mutu pelayanannya. Bahlil menambahkan perbaikan kualitas dibutuhkan agar Pertamina dapat bersaing sehat dengan stasiun pengisi bahan bakar swasta. Belakangan ini diketahui masyarakat beralih membeli BBM dari Pertamina ke SPBU swasta. Pergeseran konsumen ditengarai akibat persoalan kualitas BBM swasta yang dinilai lebih baik dibandingkan BBM milik Pertamina. Menteri Luar Negeri Sugiono menandatangani deklarasi perlindungan personil kemanusiaan yang bertujuan untuk melindungi personil kemanusiaan sebelum, selama, dan setelah konflik. Deklarasi ini juga bertujuan untuk menegakkan hukum kemanusiaan internasional dan hukum hak asasi manusia internasional. Deklarasi yang diinisiasi oleh Indonesia bersama 8 negara lainnya yakni Australia, Brasil, Kolombia, Jepang, Yordania, Sierra Leone, Swiss, dan Inggris ini mendapat dukungan dari total 104 negara. Berbicara di North Lawn, markas besar PBB di New York, Amerika Serikat, Minggu 21 September waktu setempat, Menlu Sugiono menekankan bahwa jumlah korban personel kemanusiaan kini mencapai 674 orang sejak awal 2024 hingga akhir September 2025. Kondisi ini pun menjadi momentum untuk menegaskan pentingnya akuntabilitas atas serangan terhadap personil kemanusiaan di wilayah konflik. We have a declaration in hand ready to be signed. Yet, our responsibility does not end with the act of signing. We must commit to its full and effective implementation. We must also work hand in hand to ensure accountability and to stop impunity and double standards. And Indonesia stands ready to contribute, and we count on you to join us in this very important endeavor. Thank you. Deklarasi ini menyepakati 4 langkah nyata, yakni menghormati dan mematuhi hukum kemanusiaan internasional, akses kemanusiaan, penyelarasan tindakan, serta akuntabilitas dan keadilan. Tindak lanjut dari penandatanganan deklarasi ini adalah pembentukan kelompok pertemanan perlindungan personel kemanusiaan di Jenewa
sebagai wadah koordinasi advokasi, pertukaran praktik baik, dan memperkuat aksi kolektif.